Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 16 Mei 2025, Pekan keempat Paskah, Ofisi Pekan keempat, Hari Minggu Paskah keempat. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. 40 tahun aku muakkan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mada.
Ini sungguh hari Tuhan, hari penuh kesukaan. Dosa kita dibersihkan oleh darah suci Tuhan. Oh, betapa mengagumkan bahwasanya cinta Tuhan berhasil meniadakan ketakutan yang menekan. Oh, betapa menakjubkan bahwasanya kematian berhasil mengembalikan hidup yang tak terkalahkan. Terpujilah Kristus Tuhan, Kau kalahkan kematian. Engkau dibangkitkan Bapa dengan kekuatan Roh-Nya. Amin. Pendarasan Mazmur. Para leluhur telah menyampaikan kepada kami karya-karya Tuhan yang agung dan perbuatan dahsyat yang dikerjakannya. Haleluya. Mazmur 77. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Dengarkanlah ajaranku, hai bangsaku. Perhatikanlah kata-kata mulutku. Aku hendak menyampaikan pepatah dan mengisahkan amsal dari zaman dulu. Ajaran ini kami dengar dan kami ketahui dari para leluhur yang menyampaikannya kepada kami. Kami tidak mau menyembunyikannya kepada cucu mereka, tetapi kami meneruskannya kepada angkatan yang berikut, yaitu karya-karya Tuhan yang agung dan kemegahannya, perbuatan dahsyat yang dikerjakannya. Tuhan mengeluarkan ketetapan bagi bangsa Yakub. Ia memberikan hukum kepada umat Israel, bahwasanya segala perintah Tuhan kepada para leluhur harus diberitahukan kepada anak-anak mereka, supaya angkatan berikut dan keturunannya menceritakannya lagi kepada anak-anak mereka. Maksudnya ialah agar mereka menaruh kepercayaannya pada Allah dan tidak lupa akan karyanya yang agung, agar mereka selalu menepati perintah Allah dan tidak menjadi seperti leluhur mereka, yaitu angkatan penyeleweng dan pemberontak yang tidak lurus hatinya.
dan tidak setia kepada Allah. Putera-putera Efraim yang dipilih Allah sebagai pasukan pemanah, melarikan diri pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut hukum-Nya. Mereka telah lupa akan karya-Nya yang agung, akan perbuatan megah yang diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan leluhur mereka Allah mengerjakan mujizat. Di tanah Mesir, di padang Soan, dibelahnya laut dan diseberangkannya mereka. Ditegakkannya air bagaikan bendungan. Dipimpinnya mereka dengan awan di waktu siang, dan di waktu malam dengan cahaya api. Dibelahnya wadas di padang gurun, digenanginya padang belantara yang luas. Dipancarkannya sungai dari dalam wadas, dialirkannya air bagaikan bengawan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para leluhur telah menyampaikan kepada kami karya-karya Tuhan yang agung dan perbuatan dahsyat yang dikerjakannya. Haleluya. Para putera Israel makan mana dan minum dari batu karang rohani, ialah Kristus. Haleluya. Namun mereka berdosa terus terhadap Allah, memberontak melawan Allah yang maha tinggi di padang Kersa. Mereka mencobai Allah dalam hati dengan menuntut makanan untuk dilahap. Mereka berkata kepada Allah, masakan Allah sanggup menyajikan hidangan di padang gurun? Memang betul Allah telah memukul wadas, sehingga air berpancaran membanjirkan sungai. Tetapi adakah Ia sanggup pula menghidangkan roti, atau menyediakan daging bagi umat-Nya? Mendengar itu amat marahlah Tuhan,
Api murkanya bernyala-nyala melawan keturunan Yakub, dan meledaklah keberangannya terhadap bangsa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak berharap akan keselamatannya. Meskipun demikian diperintahkannya angkasa dan dibukanya pintu langit, maka dihujankannya mana sebagai santapan mereka, dan diturunkannya makanan dari langit. Manusia menikmati hidangan malaikat, bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Dari langit dilepaskannya angin timur, dan dari benteng yang diutusnya angin selatan. Maka dihujankannya bagi mereka daging sebanyak debu, dan burung sebanyak pasir di laut, yang jatuh di tengah tempat kediaman mereka, di sekeliling perkemahan Israel. Maka mereka makan dan minum sampai kenyang. Dengan demikian dipenuhinya keinginan mereka. Namun mereka mulai lagi bersungut-sungut, sedang makanan masih ada dalam mulut mereka. Maka berkobarlah amarah Allah terhadap mereka. Dibunuhnya para gembong mereka, dan ditewaskannya para teruna Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para putera Israel makan mana dan minum dari batu karang rohani, ialah Kristus. Haleluya. Teringatlah mereka bahwa Allah pelindung yang menyelamatkan mereka. Haleluya. Sekalipun demikian mereka masih berdosa terus dan tidak percaya akan karya Allah yang megah.
Maka dilenyapkanlah hari-hari mereka bagaikan angin, dan tahun-tahun mereka bagaikan impian. Apabila Allah membunuh mereka, mereka mencari Dia. Mereka bertobat dan mendekati Allah dengan sungguh-sungguh. Lalu teringatlah mereka bahwa Allah pelindung mereka, bahwa Allah yang Maha Tinggi menyelamatkan mereka. Tetapi mereka memperdaya Allah dengan mulut, dan lidah mereka membohongi Dia. Hati mereka tidak bersau pada Allah. Mereka tidak setia akan perjanjiannya. Tetapi Allah yang rahim mengampuni dosa mereka, dan tidak membinasakan mereka. Berulang kali Ia menahan amarahnya, dan tidak melampiaskan keberangannya. Teringatlah Ia bahwa mereka hanya manusia lemah, bagaikan angin berlalu yang tidak kembali. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Teringatlah mereka bahwa Allah pelindung yang menyelamatkan mereka. Haleluya. Pembacaan dari Kitab Wahyu bab 17 ayat 1 sampai 18. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran.
Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang-binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan, dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu, akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-303. Janganlah takut untuk memanggil Tuhan kita dengan namanya, Yesus, dan katakanlah bahwa engkau mencintai Dia. Artikel ke-304. Setiap hari berusahalah menemukan sedikit waktu untuk mengheningkan diri yang begitu kau perlukan demi kelanjutan kehidupan batinmu.
Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami. Dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau
Kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi dengan-Mu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Celikkanlah mata mereka akan keberadaan-Mu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah pokok kebebasan dan keselamatan kami, Engkau telah menebus kami dengan darah putra-Mu. Dengarkanlah permohonan kami, supaya kami memperoleh hidup dalam Engkau dan menikmati keselamatan yang kekal. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dimungkinkan untuk
mendasarkan ibadat bacaan ini dari berbagai tempat secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.